يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Suara luar kan? Suara luar. Tanggal mik aja ya. Ma'asyiral ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmatnya, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, dan utamanya adalah nikmat talabatul ilm. Alhamdulillah, kita berhasil diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk kita pergunakan di dalam mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah termasuk sebesar-besar nikmat, seutama-utama nikmat yang akan menjadikan sebab Allah taala memberikan nikmat-nikmat yang lainnya yang lebih besar dan lebih bahkan langgeng, yaitu nikmat Jannatun Naim, nikmat surga yang penuh kenikmatan. Karena surga pun ditempuh dengan sebab jalan ilmu dan diberikan kemudahan bagi siapa yang mau menuntut ilmu, sebagaimana datang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan atau cara guna dia mendapatkan ilmu, maka Allah taala mudahkan baginya dengan sebab itu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk kita menambah ilmu, untuk kita mendalami agamanya Allah. Semoga dengannya menjadi sebab Allah taala mudahkan kita menjalani, menapaki jalan yang akan mengantarkan kita ke jannahnya Allah, surganya Allah. Ma'asyiral ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yang dinukilkan oleh Al-Imam Nuqayyim di dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Beliau menerangkan tentang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang kita telah menghafalkannya dan sering kita mengucapkannya, insyaallah sering kita memanjatkannya, karena ini doa yang termasuk, yakni doa yang mengumpulkan segala bentuk kebaikan, kebaikan dunia maupun akhirat, dan terhindarkan dari segala bentuk kejelekan, utamanya adalah kejelekan azab neraka. Maka kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami, berilah kami di dunia ini adalah kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan, wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari neraka. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menerangkan al-hasanah fid dunya, kebaikan di dunia yang kita minta itu ketika ditandai
adanya dua perkara. Ditandai adanya dua perkara. Ya, ini kata beliau, ilmu nafi' wal ibadah. Ilmu yang bermanfaat dan ibadah. Kapan orang ini di dunia ada pada dirinya ilmu yang bermanfaat dan ada pada dirinya ibadah, amal soleh, maka itulah tanda kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia di dunia ini, yang kemudian akan mengantarkan kepada kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah, al hasanah fil akhirah hiyal jannah. Kebaikan di akhirat adalah tidak lain surganya Allah. Dan kita minta waqina adzabannar, dan jagalah kami dari azab neraka. Ini ikhwan memberikan faedah kenapa kita sudah minta untuk diberikan surga, masih saja kita meminta yakni dibebaskan dari neraka. Karena bisa jadi orang itu mendapatkan surga, mendapatkan kebaikan di akhirat yakni berupa surga, namun dia terlebih dahulu mendapatkan siksa di neraka disebabkan dosa-dosanya. Nah, kesempurnaan nikmatnya Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya di akhirat kelak, ketika dia dimasukkan surga dan dibebaskan dari neraka, tidak disiksa terlebih dahulu di neraka, namun mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fillah, Allah Ta'ala berfirman, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan surga, faqad faza, sungguh dia telah beruntung. Inilah yang kita inginkan, ikhwan jazakumullah, modalnya. Nah, ketika kita di dunia ini, untuk kita nantinya kelak mendapatkan kenikmatan yang kekal dan abadi bahkan sempurna, adalah modalnya kita mendapatkan kebaikan pula di dunia. Kebaikan pula di dunia, yaitu ditandai dengan dua perkara tadi. Apa yang pertama? Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kapan ada pada diri seorang ilmu yang bermanfaat, itulah tandanya kebaikan bagi dia. Dan yang kedua apa? Al-ibadah atau al-amalus soleh. Nah, amal soleh ataupun ibadah, itulah tanda kebaikan bagi seorang. Apapun kedudukannya dia di dunia, mau orang kaya ataupun orang miskin, mau orang yang berada ataupun berpas-pasan, mau jadi pejabat atau orang biasa, nah, mau punya yakni pekerjaan tetap ataupun pekerjaan yang tidak tetap, selama dia memiliki ilmu nafi' dan ibadat, maka itu adalah dia mendapatkan kebaikan di dunia. Walhamdulillah, maka talabatul ilm, menuntut ilmu yang dengannya menjadi sebab usul ilmi nafi', sampainya ilmu yang bermanfaat, adalah min nikmatillah, termasuk dari nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala al-azimah, yang besar, yang semestinya untuk kita syukuri dan semestinya untuk kita jaga, untuk senantiasa kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istiqamah terus menerus mendalami agamanya Allah. Ikhwani fid din rahimani rahmakumullah, sehingga dengannya Rasul pun alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan, yaitu berupa ilmu, tambahan ilmu. Tidak pernah Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, mintalah, berdoalah. Apa doanya? Berdoa untuk minta tambahan. Tambahannya apa? Allah Ta'ala tidak perintahkan tambahan harta, tambahan tahta, tambahan materi dan sebagainya. Namun Allah Ta'ala perintahkan perkara yang paling menjadi kunci pokok
yang akan menjadikan kebaikan segala hal, kebaikan segala perkara, kebaikan segala urusan, yaitu ilmu. Apa artinya banyak harta? Apa artinya tinggi kedudukan dan jabatan kalau tidak ada ilmu yang bermanfaat? Kalau tidak melahirkan amal-amal soleh, maka hartanya yang banyak, kedudukannya yang tinggi justru menjadi madarat, bumerang bagi dia. Dia semakin menumpuk, yakni berbagai kesalahan, kezaliman ataupun kemaksiatan dengan sebab hartanya, atau bahkan dengan tahtanya, atau dengan pengikutnya, ataupun dengan kemasyhurannya dan sebagainya. Namun apapun keadaannya, apapun kondisinya, apapun kedudukannya, apapun jabatannya, kalau ada pada dia ilmu yang bermanfaat, maka itulah yang menjadi sebab datangnya al-maslahah, datangnya al-hasanah, kebaikan-kebaikan. Maka Allah pun menyuruh, memerintahkan kepada Rasulnya, yakni perkara yang menjadi pokok dasar kebaikan segala perkara, yakni kul Rabbi zidni ilma. Katakanlah, Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah untukku ilmu. Nah, ikhwani jazakumullah, sebagaimana dalam perkara yang lainnya, Allah Ta'ala menjadikan akibat itu ada sebab. Nah, ada hasil itu karena ada usaha. Selain berdoa, maka Allah Ta'ala juga menuntunkan bagi kita punya usaha-usaha nyata. Nah, upaya-upaya yang real, bukan hanya sekedar doa. Dalam perkara rezeki, nah, dalam perkara harta, saya yakin kita kalau minta doa, ya Allah berikanlah rezeki padaku, cuman kamu diam saja, saya yakin tidak demikian. Selain kamu berdoa, ya Allah berikanlah kepadaku rezeki, tentu saya yakin engkau pun akan punya usaha, punya upaya, bekerja, berdagang, bertani, berkebun, beternak, dan sebagainya dan sebagainya. Tidak cukup banyak. Loh, kamu kan sudah berdoa, ngapain bekerja? Nah, karena dia yakin tidak sebatas doa, namun juga harus disertai usaha. Itulah yang Allah Ta'ala tuntunkan. Maka begitu juga dalam hal ilmu. Terlebih, tidak cukup berdoa Rabbi zidni ilma, duduk-duduk saja di rumah. Nah, maka harus ada usaha, harus ada upaya. Dan sebaik-baik usaha dan upaya di dalam meminta tambahan ilmu, husulul ilmi nafi', sampainya ilmu yang bermanfaat, adalah thalabatul ilm, menuntut ilmu, mencari ilmu. Makanya posisinya thalabul ilm, menuntut ilmu itu adalah perkara yang wajib. Sebagaimana datang dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan hadisnya sahih, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Naam, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kembali malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kita membaca kitab Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang dinamai kitab tersebut adalah Al-Fawaid, faedah-faedah, kumpulan faedah-faedah yang ditulis oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah dari perjalanan beliau mempelajari ilmu, membaca kitab-kitab para ulama, berduduk bermajelis dengan para ulama. Beliau mendapatkan catatan-catatan penting, faedah-faedah yang berharga, mutiara-mutiara yang nan indah yang kemudian beliau kumpulkan. Karena ini adalah perkara-perkara yang sangat urgent, maka beliau namai kitab beliau adalah Al-Fawaid, jamak dari faedah. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, telah kita
mulai pada beberapa pertemuan sebelumnya pada bagian awal, yakni disebut diberi judul qaidatun jadilah, kaidah yang utama. Nah, kaidah yang berharga, di mana beliau membahas satu faedah yang sangat besar dari firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala sebutkan dalam surah Qaf. Surah Qaf di ayat yang ke-37 Allah taala menyatakan, berfirman, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqasam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian, yakni pada apa yang Allah taala utarakan, Allah taala sebutkan dari awal surah Qaf 6 sampai ayat ke-36, maka Allah taala simpulkan, sesungguhnya pada yang demikian la dzikra, ada pelajaran yang bisa dipetik, bisa diambil, ada peringatan. 6. Ada nilai-nilai pembelajaran. 6. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang dia memiliki hati, au alqasam'a, atau orang yang dia mencurahkan pendengarannya, wa huwa syahid, dalam keadaan dia menyaksikan. Nah, beliau mengulas ayat ini, di mana ikhwan jazakumullah, ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah taala turunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang itu adalah isinya sebagai petunjuk, sebagai penjelasan-penjelasan jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki, mengantarkan kepada keselamatan yang sebenarnya. Itu ayat-ayat Al-Qur'an akan menjadi pelajaran penting, akan menjadi perkara yang bisa dijadikan petunjuk, ambil bimbingan bagi orang yang memiliki sifat-sifat ini. Tidak semua orang bisa ngerti Al-Quran itu petunjuk, ngerti Al-Quran itu adalah isinya bimbingan, namun dia tidak bisa mengambil, menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk hidupnya, tidak bisa menjadikan bimbingan bagi petunjuk hidupnya. Nah, kenapa? Nah, ini yang menjadi masalah. Maka jawabannya adalah belum masuk kategori orang yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Karena Allah taala menegaskan, inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya yang demikian, ayat-ayat yang Allah taala sebutkan itu semuanya ladzikra, sungguh menjadi pelajaran. Nah, menjadi peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati. Nah, yang hati itu adalah tempatnya untuk memahami, bagi orang yang faham. Au al-qasam aw wasahid, atau orang yang dia mencurahkan pendengarannya. Artinya dia dengar ayat-ayat, dia perhatikan, wa wasahid, dan betul-betul dia menyaksikan, mendapati kebenaran Al-Quran. Nah, ini ayat yang beliau jelaskan. Sekarang kita baca di halaman keempat. Nah, halaman 3 sudah kita selesaikan bacanya. Ikhwanul jazakumullah. Secara singkat kita ulas sedikit, mengulang. Liman kana lahu qalbun, orang yang memiliki hati, di mana hati itu adalah mahal qabil, tempat dia nerima. Nah, orang itu nerima atau tidak, nerima atau nolak, percaya atau tidak, yakin atau tidak, tempatnya di mana? Qalbu, di hati. Yang kemudian nanti akan tunduk, patuh, berserah diri, taat. Nah, nurut.
Nah, itu karena hatinya. Itulah, karena hatinya. Mempercaya, yakin, atau sebaliknya ragu, malah nggak percaya sama sekali, malah menolak, mendustakannya karena hatinya. Nah, ini poin penting. Al-Quran sudah sampai kepada dia, ayat sudah dia dengar, namun mahalul qabil, tempat untuk nerimanya itu belum terbuka. Nah, tempat untuk nerimanya itu belum siap. Nah, belum bisa memahami, belum bisa mengerti. Akhirnya ibarat ya ini satu yang bagus, yang indah, yang berharga, mau ditaruh di situ, cuman tempatnya nggak siap untuk ditaruh. Nah, nggak bisa untuk naruh. Akhirnya ya nggak bisa ditempatkan di situ. Nah, ini qalbu, mahal qabil, tempatnya untuk menerima. Nah, dan yang dimaksudkan liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati di sini, ketika sifatnya hati adalah disebutkan oleh Al-Imam Qayyim, al-qalbul hayyul ladzi yaqilu anillah, yakni hati yang hidup. Nah, yang siap dia berakal, siap dia memikirkan, memahami apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Qalbunya itu siap terbuka. Nah, kalau hatinya itu enggak terbuka, seperti terkunci, tertutup, maka tidak siap dia menerima, memahami, mengerti tentang Al-Quran. Akhirnya Al-Quran didengar, Al-Quran dibaca, tapi dia tidak bisa mengambil nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai faedah, nilai-nilai manfaat, nilai-nilai yang sangat berharga dalam ayat-ayat tersebut sebagai petunjuk, sebagai bimbingan hidupnya. Nah, makanya Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayatnya, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi, memahami dan mengerti ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, atau memang dalam kolbunya? Nah, itu ada kofel. Kofel itu terkunci, gembok, begitu, tergembok. Nah, tertutup. Nah, bahkan ada yang sebelum nyampe ke hatinya sudah tertolak. Pendengarannya nggak siap. Karena sebelum masuk ke hati lewat apa? Pendengaran ayat-ayat itu. Makanya ayat itu Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikannya dengan membacakannya kepada para sahabat. Yatlu alaihim ayatihi. Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Lah kalau nggak punya pendengaran, ya nggak sampai itu. Nah, ayat itu pada kolbunya. Walaupun kelihatan dia ada orangnya, walaupun kelihatan anteng. Nah, kelihatan dia nunduk gitu. Ternyata ngantuk. Kan gitu. Berarti kemana ini pendengarannya? Ya nggak bisa dengar, ngantuk. Kalau atau setengah-setengah ngantuk, setengah-setengah dengar, setengah-setengah enggak. Makanya orang yang demikian seperti yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Luqman. Jazakumullah. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu wa idza tuliyat alaihim ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra. Nah, jangan bertanya sampai hati. Pendengarannya yang itu yakni panca indera pertama untuk yang nanti bisa menyampaikan ke hatinya sudah enggak siap. Maka apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, walla mustakbiron, dia berpaling seraya sombong. Ka'anna fi udunaihi waqra, seakan-akan pada pendengarannya itu ada sumbatnya, enggak mau dengar, berpaling, menyombongkan diri, enggak butuh terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.
Nah, seakan-akan di dalam pendengarannya itu ada waqra, sumbatnya. Nah, maka bagaimana bisa lantas masuk ke dalam kolbunya? Yang dia dengar saja kalau hatinya nggak siap, mahal qabil, tempat yang nerimanya dia nggak siapkan, ya kan nggak bisa masuk. Tempatnya nggak disiapkan. Am ala qulubin aqfaluha, apakah di atas hati mereka ada kofelnya, ada yakni kunci gemboknya sehingga nggak bisa memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Ini maksudnya. Kemudian sifat yang kedua, au al-qasam'a, atau orang yang mencurahkan pendengarannya. Dia arahkan pendengarannya, nah dia curahkan yakni panca indera pendengarannya terhadap apa yang akan dikatakan, disampaikan, dibacakan kepada dirinya dari ayat-ayat Allah. Nah ini merupakan awal taksirul kalam, pengaruhnya ucapan, pengaruhnya ayat yang terbaca, terdengar. Nah, itu dari pendengaran dulu. Nah, bahkan makanya para ulama itu memiliki resep. Kalau kamu mau belajar itu sukses, berhasil, kamu belajar pertama husnus sumti. Nah, baik dalam diam. Jangan ribut, jangan rame, jangan ngobrol sendiri. Bukan di sini kalau ngobrol sendiri di pasar. Nah, kenapa? Syaratnya orang thalabul ilm itu, yakni husnus sumti. Bagus diamnya. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan ketika beliau hadir di majelisnya Imam Malik, ya, mau buka kertas itu pelan bukanya, supaya enggak menimbulkan suara berisik. Nah, kalau dulu kertasnya itu masalahnya kulit pohon atau kulit hewan yang sudah dikeringkan, lauh itu lempengan batu atau papan, itu belum ada kertas yang macam kayak gini. Nah, jadi harus pelan-pelan bukanya itu. Supaya apa? Enggak mengganggu majelisnya Imam Malik. Karena Imam Malik termasuk luar biasa, beliau memiliki ihtimam, perhatian masalah yakni majelis ilmu Imam Malik. Jadi murid-muridnya kalau hadir, nah diam, tenang. Dan ini sebagaimana juga para sahabat disebutkan ketika mereka hadir di majelisnya Rasul alaihi salatu wassalam, ka'anna ala ru'usihim thair. Seakan-akan di atas kepala mereka itu ada burung. Burung terus di situ. Artinya apa? Menunjukkan tenang nyimaknya itu. Ya, bukan tenang ngantuknya loh ya. Ya, tenang nyimaknya itu. Perhatian. Seakan-akan di atas kepalanya itu ada burung. Sama sekali enggak gerak. Subhanallah. Ini pertama husnus sumti. Mau dicoba? Ya, kalau ada pelajaran kalian ngobrol sendiri, berhasil nggak kira-kira belajarnya? Nah, nggak usah dicoba, itu sudah bisa dipastikan, nggak akan berhasil. Iya, nah, pertama husnus sumti, bagus diamnya. Yang kedua adalah, yakni husnus sima, bagus mendengarnya. Kalau sudah diam, kedua modalnya dengar, bukan diam ngantuk tadi. Ya, ini sudah bagus ini diamnya. Tapi kok nggak dengar ya? Kemana ini pendengarannya? Nah, kan gitu. Maka yang kedua husnus sima, bagus mendengarnya. Nah, dengar. Itu. Yang ketiga adalah husnul fahmi, bagus di dalam memahami, paham. Kalau nggak paham, ada peluang untuk bertanya, kesempatan bertanya, tanyakan untuk mendukung pemahaman. Karena kalau dengar doang nggak paham, ini namanya gagal paham. Ya kan? Suruh ngalor malah ngidul, suruh ngidul malah ngalor, gitu. Nah, ini kan bahaya. Gitu loh.
Maka husnul fahmi. Kalau sudah bagus pahamnya bagus, disitulah nikmat. Nah, satu faedah yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, saya lupa di kitab mana pernah saya baca itu. Alhamdulillah, kalau tidak salah juga di Risalah Tabukiyah disebutkan, adalah beliau menyebutkan termasuk nikmat yang paling besar setelah nikmat Islam. Termasuk nikmat yang paling besar setelah nikmat Islam adalah nikmat pemahaman yang benar. Bagus pemahaman, itu nikmat yang luar biasa. Karena apa? Ketika disebutkan ayat, faham, nikmat. Sebutkan hadis, faham. Sebutkan fikih, faham. Maka itu adalah akan memperkuat Islamnya, memperkuat imannya, memperkuat ketakwaannya, ketaatannya, dan itu adalah tandanya paham terhadap agama yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah faqihkan. Yakni Allah pahamkan dalam agama. Faham dalam agama itu adalah nikmat yang besar. Jadi catatan penting adalah asal pahamnya itu paham yang benar. Ya, kalau salah paham atau pahamnya rusak, pahamnya keliru, itu juga bahaya. Kejahatan bisa dibilangnya jihad. Teror dibilangnya jihad. Ini kalau salah paham. Pemahaman yang keliru, pemahaman yang ini salah, bahaya. Perkara yang salah, keliru, bahkan kejahatan di atas namakan agama. Dicarikan dalil ayat ataupun hadisnya untuk melegalisasinya. Padahal itu kejahatan. Padahal itu adalah teroris. Padahal itu adalah kekeliruan, penyimpangan. Itu namanya di dalam agama adalah penyakit yang disebut subuhat. Kerancuan di dalam pemahaman, kesalahan di dalam pemahaman. Sampai kepada dia ayat, sampai kepada dia hadis, tapi disalah pahami. Sehingga kalau sudah salah paham, keliru pahamnya, maka keliru pula prakteknya, salah pula amalannya. Bahaya. Sehingga perkara yang sangat penting, ayat butuh pada tafsir yang benar, hadis butuh pada sarah penjelasan yang benar. Makanya Allah Ta'ala menuntunkan untuk mencari benarnya ketika kita tidak tahu, bertanya kepada ahlul ilm. Karena ini perkaranya ilmu, maka kembalinya kepada ahlinya, ahli ilm. Itu. Kalau perkaranya mau bangun rumah, cari tukang batu. Bukan tukang roti. Kan begitu. Paham kan? Kalau perkaranya cari obat, ya ini spesialis pengobatan, dokter. Kan begitu. Bukan tukang batu. Semuanya kembali kepada ahlinya. Maka Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, idza usidal amr li ghairi ahlihi fangtadir sa'ah. Kalau urusan itu sudah diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu as-sa'ah, kiamat, kehancurannya. Tidak akan baik, rusak malahan. Bukan ahlinya. Ikhwanizakumullah. Kalau kepada ahlinya, maka akan diperbaiki, akan jadi baik. Begitu juga kita ini butuhnya ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Maka kembali kepada ahlul Quran, ahlul hadis, ahlul tafsir, ahlul syarah minal ulama. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam adalah menyatakan al-ulama warasatul anbiya. Awalnya yakni agama ini tugasnya para nabi untuk menyampaikan kepada umatnya. Ketika nabi sudah meninggal, para nabi sudah tidak ada,
ditutup terakhir Nabi Muhammad SAW, maka adalah kita kembalinya kepada pewarisnya para nabi. Siapa itu? Ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itulah pewaris para nabi. Makanya Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr, yakni ahlul ilm, jika kalian tidak mengetahui. Nah, ikhwan jazakumullah, kembali intinya pemahaman yang benar terhadap ayat, terhadap hadis, di mana kita tahu ayat dan hadis itu adalah pegangan hidup kita, pegangan hidup kita. Maka terhadap ayat, terhadap hadis jangan sampai salah paham, jangan sampai pahamnya paham yang keliru. Karena kalau keliru juga kita mengambilnya sebagai petunjuk, menggunakannya sebagai bimbingan hidup kita. Nah, kembali kepada ahlinya, yakni para ulama al-mausukun, yang terpercaya. Nah, yang terpercaya, ulama yang terpercaya, baik secara akidahnya, akidah yang lurus, secara ibadahnya, ibadah yang sesuai dengan sunnah, tuntunan yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dalam hal suluk, perilakunya, nah, amaliyahnya, memang mereka adalah ulama yang komitmen dengan ilmunya. Nah, bukan ulama su, bukan ulama-ulama yang jelek, pintar sekedar lisannya, pintar secara teorinya, tapi prakteknya adalah mereka menyelisihi ilmu yang ada pada mereka. Nah, ulama khair, ulama yang baik, itu adalah yang kita diperintahkan untuk merujuk kepada mereka. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kembali kita, yakni al-qasam'a wa huwa syahid, orang yang mencurahkan pendengarannya untuk mendengar, menyimak ayat-ayat yang disampaikan, yang dibacakan kepadanya, wa huwa syahid, dalam keadaan dia hadir, menyaksikan. Syahidul qalbi hadirun ghairu ghaibin, yakni menghadirkan hatinya, nah, bukan meniadakan hatinya. Bukan sekedar mendengar, enggak nyambung ke dalam hatinya. Tapi al-qasam'a wa wasyahid, yakni mendengar dan menghadirkan hatinya. Karena pendengaran ini sebagai, yakni panca indera pembantu awal. Utamanya adalah tadi mahalul qabil, tempat nerima atau tidaknya, yakni hatinya. Perhatikan. Maka kata beliau, yakni laisa bighafilin wala sahin, bukan seperti orang yang lalai atau orang yang syahin, yakni menyia-nyiakan, dengar tapi seakan-akan tidak. Nah, itu orang yang lalai, orang yang menyia-nyiakan. Wa huwa isyaratun ilal mani'i min husulit ta'tsir, maka ini isyarah adanya perkara yang bisa penghalang, menjadi penghalang tersampaikannya sebuah efek, pengaruh. Nah, jadi asalnya Al-Quran, ya, itu adalah pasti mendatangkan pengaruh, mendatangkan efek berupa kebaikan. Namanya Al-Quran itu petunjuk. Masa nggak ada pengaruhnya, nggak ada efeknya bagi kehidupan? Ini jelas memberikan dampak, memberikan efek, pengaruh kepada kebaikan. Namun hal itu bisa terhalang. Nah, kalau kita kembali kepada pelajaran kita ada wadawa, nah, beliau memberikan perumpamaan seperti obat. Obat itu sebenarnya ada efeknya, ya kan? Kalau orang yang sakit obatnya pas, nah, ini secara hubungan jelas obat ini akan pengaruh nanti, membawa efek dampak, akan mengurangi pengaruh sakit tersebut, pada diharapkan bisa bahkan menyembuhkannya. Tapi ada penghalang yang bisa menghalangi efek obat tersebut. Kenapa? Banyak hal yang bisa menjadikan efeknya. Orang itu mungkin salah dosisnya separuh,
Dia konsumsi, dia minum 3 kali lipat. Bukan lagi pengaruhnya sehat, tapi pengaruhnya malah apa? Mampus, mati. Kebanyakan dosis. Atau mabuk, keracunan. Loh, kok keracunan obat? Oh, ternyata dosisnya kelebihan. Nah, ini contohnya. Takarannya sudah pas. Nah, waktunya sesuai dengan aturan. Tapi obat itu ada apa namanya? Pantangan itu apa namanya? Kalau obat itu? Efek samping? Bukan. Penghalang. Misalnya kalau minum obat ini jangan konsumsi ini misalnya. Nah, kontradiksinya. Nah, misalnya kontradiksinya. Itu. Obat diminum, takarannya pas, waktunya tepat sesuai dengan aturan jumlahnya, waktunya juga. Tapi enggak menjauhi perkara yang bisa menjadi kontradiksinya. Nah, sakit apa, Pak? Nah, diabetes. Oh, ini obatnya. Oh, ini bagus obatnya ini. Nah, ini sudah banyak yang ya ini membuktikan mujarabnya. Nah, begitu. Ya, ini aturannya, waktunya, jumlah ya ini yang diminumnya. Baik. Dijalani. Seiring itu, nah, habis minum obat, ngeteh, teh manis, ya kan? Habis minum obat, nah, sirup manis. Sirup manis. Gimana kira-kira? Obat itu. Nah, obatnya sudah perang sama kontradiksinya. Enggak perang dengan penyakitnya. Kalah obatnya. Dia jauhi. Penghalang itu harus dijauhi. Nah, artinya apa? Ikhwan jazakumullah. Al-Quran itu memberi pengaruh. Menjadi petunjuk. Menjadi pembimbing hidup kita. Akan mengantarkan kepada kebaikan. Tapi itu kalau tidak ada penghalangnya. Nah, bisa pengaruh ke dalam kolbu ketika penghalangnya tidak ada. Penghalangnya apa? Tadi. Semestinya mencurahkan pendengaran, menyimaknya dengan bagus, berusaha memahaminya. Nah, ada penghalang. Alhamdulillah, sambil dengerin, nah, style musik disco. Nah, ya nggak pengaruh ayat hadis. Alhamdulillah. Sambil dengerin ayat di style murotal, bagus murotalnya, masya Allah. Kalau orang dengar sungguh-sungguh bisa terbawa ini hatinya. Ya ini seakan-akan dinasehati, seakan-akan diarahkan, dibimbing. Sambil nyetel murotal yang isinya bimbingan, arahan, dia ngobrol sendiri. Nah, ini namanya penghalang. Kenapa? Karena semestinya al-qasam wa wasahid, dia mencurahkan pendengarannya, kemudian hatinya menyaksikan, hadir, memahaminya. Itu pengaruh. Nah, makanya Allah Ta'ala menuntunkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Nah, wa ansitu, diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Lihat, mendengarnya, diam untuk memahaminya sudah menjadi sebab husul rahmah, sampainya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, begitu juga masyayikh yang lain ditanya, bagaimana kita di sela-sela kerja, sela-sela beraktivitas, menyetel, murotal. Oh, dilihat. Kalau memang bisa mendengar dengan bagus, ngambil ya ini isi kandungan ayat, silahkan. Tapi kalau kemudian kadang sambil ngobrol dengan temannya, maka itu dihindari. Tidak selayaknya, tidak semestinya demikian. Karena Al-Quran itu kalamullah untuk dihormati, dimuliakan, didengar, difahami. Bukan hanya sekedar pengisi ruangan kosong biar ada suaranya. Sebagian ikhwah ketika nyetir mobil style murotal, tapi sama penumpangnya ngobrol sendiri, jualan herbal misalnya. Ayat
Ya, ayatnya sedang membahas tentang neraka, tentang azab neraka. Antum malah jualan herbal. Nah, kalau misalnya antum selaku misalnya pimpinan, kamu ngomong kepada karyawannya ngobrol sendiri, urusan antara mereka. Antum gimana rasanya? Saat itu antum lagi ngasih wejangan ke mereka. Demikianlah. Walillahi masalul a'la. Perumpamaannya bagi Allah adalah lebih tinggi daripada itu. Allah Ta'ala menyampaikan kepada kita kalamnya, firmannya. Kita malah ngobrol sendiri. Kita asik dengan obrolan kita sendiri. Ini kan tidak menghormati, tidak memuliakan. Nah, tidak mengagungkan ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dituntunkan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Dengarkanlah, wa ansitu diamlah la'allakum turhamun. Kalau saat itu kita tidak bisa mendengarnya dengan baik, nah tidak bisa diam, lebih baik dimatikan. Nah, ketika kita bisa setel, nah entah itu kita dengar, entah kita hendak mengambil pelajaran berupa yakni bimbingan ayat-ayatnya, atau setidaknya adalah yakni tartil, pelajaran tartilnya, nah tajwidnya. Nah, ikhwan jazakumullah. Jadi di ayat ini kata beliau isyaratun ilal mani' min husuli ta'sir, mengisyaratkan adanya penghalang dari tersampaikannya pengaruh ayat-ayat. Wa wasahul qalbi, yakni kelalaiannya hati. Wa ghaibatuhu, dan tidak hadirnya hati. Hatinya gaib. Minta aku lima yuqalu lahu, dari memikirkan, memahami apa yang disampaikan kepadanya. Wa nadhari fihi wa ta'amuli, dan memperhatikannya dan mentadabburinya. Nah, ini yang bisa menjadi penghalang dari pengaruh ayat-ayat. Kata beliau selanjutnya, fa idza hasala mu'assiru wa wal Qur'an, apabila telah sampai perkara yang bisa berpengaruh tadi, yaitu Al-Qur'an, wa mahal qabilu wa wal qalbul hayy, dan ada saat itu tempat yang menerimanya siap, yaitu hati yang hidup, wa wujida sartu wa isgha, dan didapati saat itu syarat, yaitu isgha, mencurahkan perhatian pendengarannya, wan tafal mani', dan tidak ada penghalang di saat itu, wa istighal qalbi wa duhuluhu an ma'nal khitab, yang menjadi penghalang itu adalah sibuknya hati ya dari memahami pembicaraan yang disampaikan kepadanya, wan sirafuhu, berpalingnya hati dari memahami maknanya, ila sain akhar, terhadap yang lain. Kalau ini semua tidak ada, ya penghalangnya tidak ada, hatinya siap, nah pendengarannya dia curahkan untuk memahaminya, maka hasilnya hasalal asaru wal intifa wa tataggur, maka akan tercapai, akan didapat asar, pengaruh Al-Quran, yaitu apa? Al-intifa, bisa mengambil manfaat, wa tadzakur, dan bisa mengambil peringatan dan pelajaran. Inilah tujuan Al-Quran diturunkan. Nah, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran itu bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian bisa memahami. Karena dengan bahasa Arab itulah pemahaman yang mendalam dan luar biasa. Itu kita akan dapati kalau memang sudah ngerti bahasa Arab. Bisa bahasa-bahasa yang lain itu tidak bisa mengalahkan bahasa Arab dalam hal detailnya, dalamnya, suur, rasa yang akan didapatkan oleh bahasa Arab. Makanya Allah Ta'ala jadikan Al-Quran dengan sebaik-baik bahasa. La'allakum ta'qilun, agar kalian bisa yakni memahaminya. Tujuannya demikian. Nah, Allah Ta'ala jadikan Al-Quran mubarakun, diberkahi.
liyatadabbaru ayati, agar engkau mentadabburi ayatnya. Nah, bagaimana bisa ayatnya ditadabburi, difahami, dimengerti kalau kita tidak mengerti penjelasan di dalamnya? Makanya sudah kita jelaskan dalam beberapa kali pertemuan, ikhwan, belajar bahasa Arab itu wajib, belajar bahasa Arab itu wajib. Karena itu adalah sebagai sarana untuk kita bisa lebih mempelajari tafsir Al-Quran. Nah, apalagi kitab-kitab tafsir juga bahasa Arab, hadis juga bahasa Arab, ayat jelas bahasa Arab. Masih adakah sisi kurangnya, dorongan untuk kita mempelajari bahasa Arab? Ya, maka canangkan sekarang untuk berlomba-lomba ikut program bahasa Arab, mau secara langsung atau tidak, mau sekolah belajar jarak dekat atau jarak jauh silakan, mau online offline silakan, mau langsung tidak langsung silakan, kan begitu kan. Sekarang banyak cara kan untuk belajar. Nah, alhamdulillah bisa mengupload, mengupdate atau download pelajaran-pelajaran bahasa Arab dari asatidzah kita, pembimbing kita. Belajar. Kalau memang nggak bisa hadir di halakoh bahasa Arab. Nah, gunakan semaksimal mungkin sarana yang Allah Ta'ala mudahkan di zaman kita untuk kebaikan. Jangan dimudahkan sarana tapi untuk kejelekan. Karena kemudahan sarana, kemudahan fasilitas itu ibarat juga seperti pedang bermata ganda, mata dua. Mau menyembelih kamu sendiri atau menyembelih ayam yang kamu pegang, terserah kamu. Lanjut. Kalau nyembelihnya kamu ya celaka. Kalau nyembelihnya ayam, alhamdulillah, nikmat. Kan begitu. Nah, sarana prasarana yang sekarang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau tinggal kita kelola untuk amal. Maka itulah hasilnya yang akan kita dapat. Mau kita bencana atau celaka, atau kita beruntung dan bermanfaat, itu adalah tergantung kita. Alhamdulillah. Nah, artinya sebenarnya orang sekarang kalau mau belajar bahasa Arab mestinya lebih cepat daripada orang-orang dulu. Tapi kenyataannya beda. Nah, ternyata yang membedakan adalah kesemangatan dan kesungguhan. Kesemangatan dan kesungguhan dan kesabaran. Sungguh-sungguh semangat, tapi cuma sehari, cuma 2 hari. Lo majelisnya butuh bulanan, bahkan puluh tahunan. Kok sabarnya cuma sehari, Bung? Kok sabarnya cuma seminggu, Pak? Iya. Saya cuma jilid 1 nggak selesai. Ya itu kurang. Semangat jangan di awal doang. Semangat tuh sampai hasilnya dapat. Nah, kan begitu. Masa sampai samalah jenengan tuh. Kalau kerja itu, kalau belum selesai jamnya kerja ya tetap semangat. Masa setengah perjalanan terus pulang, ya kan? Pulang bolos kerja. Berani nggak? Berani nggak bolos kerja? Nggak berani. Belum sampai hasilnya. Nah, gitu. Berhari-hari, berminggu, berbulan, bertahun, bahkan Masya Allah, nah sampai puluhan tahun dijalani. Ini belajar baru bahasa Arab sebulan mogok, mulai lagi. Nah, semangat. Memang lebih semangat dari awal. Cuman 2 bulan mogok lagi. Nah, belum. Sabar. Kita orang ajam lebih dibutuhkan kesabaran. Nah, namun ikhwan jazakumullah, lelahnya kita, capeknya kita, bahkan merasanya sulit kita untuk belajar bahasa Arab misalnya. Nah, sehingga harus bersungguh-sungguh, tidak ada ruginya. Nah, capeknya kita, kesungguhan kita, bahkan merasa beratnya, sulitnya, itu tidak merugikan kita. Nah, tidaklah merugikan kita. Dan kita akan justru merugi nanti kalau mogok-mogok itu. Dan seperti yang kita sebutkan, sesulit-sulitnya bahasa Arab, kalau kita sabar, pasti bisa. Nah, sesulit-sulitnya bahasa Arab, asal kita sabar, sungguh-sungguh pasti bisa. Cuman ya lain orang, lain pula. Ini perjalanannya. Ada yang sebulan ya bisa, ada yang setahun baru bisa, ada 2 tahun baru bisa. Ya masing-masing lah. Tapi intinya
Kalau itu sabar nanti dikuasai. Kalau sudah dikuasai bisa mandiri ibaratnya, nanti lepas sudah. Artinya apa? Seterusnya mudah. Nah, ibarat kita belajar nyopir pertama kadang jatuh, kadang nabrak, sabar. Masa harus mogok? Enggak pernah bisa nyopir nanti. Terus lanjut, walaupun pernah nabrak pun tetap belajar lagi. Udah mulai lancar. Akhirnya lepas. Nah, enggak perlu pembimbing, sudah jalan kencang bahkan, bisa balap-balap. Nah, kan gitu. Kalau sudah bisa. Nah, ini ikhwan jazakumullah. Karena ini penting. Ini penting. Sering kita sebutkan sekali lagi ikhwan jazakumullah, untuk kita memiliki kesabaran, kesungguhan, karena ini adalah lughatul Quran, bahasanya Al-Quran, kalamillah, lughatul Nabi, lughatul ulama Islam. Nah, kita membaca Al-Quran dengan bahasa Arab, maka kalau kita paham, mengerti, sungguh ketika membacanya sudah nikmat. Al-Quran bahasa Arab, ketika dibacakan Al-Quran, kita mendengarkannya, hati kita hadir, kita akan merasakan nikmat melebihi, yakni ikhwan jazakumullah, dari segala ucapan, dari segala bahasa, dari segala untaian, dari segala ungkapan yang sampai kepada kita. Al-Quran, karena Al-Quran asalnya adalah lahu taksir, memiliki pengaruh langsung ke hati. Kalau ternyata belum, berarti ada penghalang, masih ada penghalang. Nah, kata beliau, fa'inkilah, kalau ada yang berkata, ini sudah kita bahas, fa inna minan nas may yakunu hayyal qalbi wa iyahu tamal fitrah fa idza faqqara bi qalbi wa jala bi fikrihi dallahu qalbu wa aqlu ala sihhatil Qur'an wa annahu al-haq. Sesungguhnya di antara manusia ada orang yang keadaan hatinya itu hayyul qalbi, hatinya hidup. Nah, hatinya hidup. Wa'iyah, hatinya itu yakni sadar. Nah, tamal fitrah, sempurna fitrahnya, bersih. Hatinya juga hidup, bersih, cemerlang. Fa idza faqqara biqalbi, ketika dia memikirkan dengan kalbunya, wajala bi fikrihi, dan pemikirannya berjalan, dallahu qalbu wa aqlu ala sihhatil Quran, maka hatinya dan pemikirannya, akalnya saat itu mengarahkan dia, menunjukkan dia tentang benarnya Al-Quran, wa annahul haq, dan bahwasanya Al-Quran itu adalah al-haq, benar. Maka kalau saat itu dia punya kesimpulan demikian, langsung otomatis yakin. Nah, kalau kemudian membaca atau mendengar, ini isinya apa ya? Nah, nggak ngerti. Lalu dari mana yakinnya terus? Paling sebatas yakinnya, oh ini yakin kalau ini bacaan Al-Quran. Kan baru begitu. Tapi isinya apa? Ya belum bisa. Nah inilah. Ya. Tuh. Wa syahida qalbu bima akhbara bil Quran, dan hatinya menyaksikan apa yang dikhabarkan Al-Quran, yang itu ada isinya kebenaran. Nah, ini Al-Quran ayat tentang kisah Saba, kisah Musa, kisah Nabi Isa, kisah Harun, kisah yakni Ibrahim, misalnya kisahnya Yusuf, dari kisah-kisah. Ini ayat Al-Quran tentang yakni akhbarul ghaib, penghabaran perkara-perkara ghaib yang akan datang, tentang surga, tentang neraka, tentang hisab. Nah, ketika itu dia bisa fahami, hatinya hadir, nah, hatinya memahami, maka otomatis langsung, oh ini, yakin, percaya. Betapa banyak nilai-nilai, ikhwan, ilmu, faedah, manfaat langsung diketahui oleh kalbunya, diyakini, mantap, maka bertambahlah imannya. Maka tak heran kalau Allah Ta'ala menyatakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana.
ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, maka bertambahlah iman mereka. Bahkan orang yang dulunya sebelumnya adalah tidak beriman, menentang keimanan, ketika mendapati Al-Quran masuk ke dalam hatinya, perkara yang meyakinkan, luluhlah hatinya. Betapa banyak ya para sahabat yang awalnya dulu keras menentang, memusuhi Islam, lembut hatinya menerima Islam, bahkan bagus Islamnya, disebabkan adalah yakni ayat Al-Quran. Semisal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelumnya penjahat, tukang rampok, orang pada takut. Nah, ketika dia hendak mencuri di sebuah rumah, dia dengar bacaan Al-Quran. Nah, sampai bergetarlah dia. Kisahnya coba. Kemudian akhirnya jadi dia tobat, kemudian dia duduk di majelis ilmu, belajar ilmu, akhirnya jadi ulama. Siapa? Kisah siapa? Kisah siapa ya? Imam siapa? Awalnya dia pencuri, tukang nyuri, tukang rampok. Suatu kali dia mau mencuri di sebuah rumah. Nah, ternyata dia mendengar bacaan Al-Quran malam-malam. Artinya Al-Quran lahu taksir, punya pengaruh, dan itu telah terbukti bagi yang memiliki syarat-syarat seperti ini tadi. Al-Quran ada, hatinya menerima, hatinya hidup, mencurahkan pendengarannya, kemudian hilang, tidak adanya penghalang-penghalang. Nah, bahwa intifa'ut tadzakur, maka Al-Quran itu bisa diambil manfaatnya dan juga bisa diambil sebagai pelajaran dan peringatan. Fakana wurudul Quran ala qalbihi nuron ala nuril fitrah, maka datangnya Al-Quran pada hatinya itu menjadi cahaya di atas cahaya fitrah. Nah, hatinya yang bersih, hidup, siap menerima tadi, ini fitrahnya bercahaya, cemerlang hatinya. Nah, kemudian datang Al-Quran memberikan bimbingan, memberikan tuntunan, memberikan faedah, memberikan ilmu. Maka datang berarti berikutnya cahaya. Awalnya hatinya sudah bercahaya, fitrahnya bersih, cemerlang, ditambah cahaya Al-Quran. Inilah yang disebutkan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, nurun ala nur, yang akan disebutkan oleh beliau dalam pembahasan ini, cahaya di atas cahaya. Kita baca dulu ayatnya. Wa hadza wasful ladzina qila fihim, dan ini adalah sifat orang-orang yang Allah taala katakan tentang mereka di dalam surah Saba ayat 6. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbika wal haq, dan orang-orang yang diberikan ilmu, dia mengetahui bahwa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad dari Rabbmu wal haq, itu adalah al-haq. Nah, perhatikan, orang yang meyakini, mengetahui yang diturunkan kepada Rasul alaihissalatu wassalam itu adalah al-haq, diyakini hak, tahu bahwasanya itu adalah al-haq, dia terima al-haq, itu adalah utul ilma, orang yang diberikan ilmu. Di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala yang menyimpulkan bahwasanya duhurul haq li ahli ilm, nampaknya al-haq, diketahuinya al-haq itu adalah
oleh ahlul ilm. Nah, ahlul ilm, orang yang diberikan ilmu. Kata beliau, "Anau subhanahu ahbara min ulil ilmi bi annahum yarawna ma unzila ilaihi min rabbi haqqan." Allah Ta'ala menghabarkan tentang orang-orang yang diberikan ilmu, bahwasanya mereka mengetahui apa yang diturunkan kepada Rasulnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah haqqan, benar, kebenaran. Sehingga tunduk hatinya, nerima hatinya, mengikuti kebenaran. Oh, jelas ini sudah benar. Tahu ini benar. Suatu enggak diragukan. Nah, maka dia akan mengikuti. Karena Allah Ta'ala menyatakan al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Al-haq itu adalah yang berhak untuk diikuti. Kenapa orang itu menentang? Karena dia belum yakin kalau itu benar. Kalau dia sudah yakin benar, percaya, dia ikuti. Nah, perkara yang jelas-jelas salah, tapi dia yakini benar, itu aja diikuti. Padahal salah, tapi dia sudah keburu itu yakini kalau benar. Nah, ini kan salah paham tadi ya. Salah paham. Oh, jelas-jelas itu nabi palsu, itu nggak benar. Loh kok ya diikutin gitu. Kenapa? Saat itu dia meyakini kalau ini benar-benar nabi, walaupun keyakinannya salah. Itulah pengaruhnya yakin. Nah, yang semestinya yakin itu adalah terhadap perkara yang Allah Ta'ala turunkan. Jelas-jelas itu al-haq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah datangnya dari Rabbmu, maka janganlah kamu termasuk orang yang ragu. Artinya yakin. Apa yang datangnya dari sisi Allah. Artinya segala sesuatu kalau itu bertentangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertentangan dari apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, bertentangan dengan syariatnya Allah, maka yakini itu keliru, jangan diikuti. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Kebenaran itu adalah yang berhak untuk diikuti. Nah, ini nikmatnya ahlul ilm. Orang yang diberi ilmu, dia yakin bahwasanya apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulnya itu adalah al-haq. Sehingga ahlul ilm kemudian dimudahkan untuk menerima, meyakini, mengikuti, mengamalkan al-haq. Wa ja'ala hadza sana'an 'alaihim wastishadan bihim, dan Allah Ta'ala menjadikan ini sebagai pujian terhadap mereka. Ayat ini adalah pujian terhadap ahlul ilm. Nah, dan sebagai istishadan, Allah Ta'ala jadikan mereka sebagai sahid, bukti, hujjah terhadap ahlul ilm, bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah itu adalah perkara yang benar. Nah, sama halnya kita misalnya untuk mengetahui, menghukumi sesuatu, nah, maka mesti kita larinya kepada orang yang ngerti. Ini HP ini orisinal atau KW? Nah, kita tanyanya kepada siapa? Anak TK atau orang yang ngerti HP? Pasti kita larinya kepada orang yang benar-benar ngerti HP. Nah, ini asli atau KW? Nah, orang yang ngerti HP. Nah, begitulah Allah Ta'ala menjadikan orang yang ngerti, orang yang berilmu itu sebagai bukti, hujjah. Karena mereka adalah tempat kembali rujukan untuk memutuskan ini benar atau salah. Nah, ahlul ilm itu tahu apa yang Allah Ta'ala turunkan itu adalah al-haq, kebenaran. Nah, maka ahlul ilm pun adalah diterima sebagai mereka hujjah, persaksiannya. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Imran, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia, dan begitu juga persaksiannya malaikat dan orang-orang yang diberi ilmu. Nah, persaksian pihak-pihak yang diterima. Pertama adalah persaksian yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, persaksian yang kedua dari kalangan makhluk yang terpercaya dari makhluk, yakni yang di atas, para malaikat. Nah, yang ketiga makhluk yang di bawah, yakni ahlul ilm, tidak sembarang manusia, tapi orang-orang yang berilmu, karena mereka lah persaksiannya yang bisa diterima. Menjadi saksi harus ngerti, harus berilmu untuk persaksiannya itu diterima. Nah, maka kata beliau, ini Allah Ta'ala jadikan ayat ini sebagai pujian bagi orang yang berilmu, dan Allah Ta'ala jadikan mereka sebagai hujjah, saksinya diterima, persaksian mereka dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau membawakan ayat ini tadi, surah Saba ayat 6, wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haq. Dan orang-orang yang berilmu mengetahui yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad dari Rabbmu itu adalah al-haq. Nah, kemudian dalil berikutnya surah An-Nur ayat 35. Dan ini penjelasannya ada sama tafsirnya, lumayan agak panjang. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Yang tafsir tentang nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Yang menginginkan kitabnya ini sudah ada di panitia ya. Siapa? Abu Abdurrahman Awaluddin. Nah, karena ini juga sebagai sarana untuk kita belajar bahasa Arab. Ya, Hasan, kita kajian kitab, antum pegang kitabnya. Nah, supaya tambah kosakata bahasa Arabnya. Nah, ada ayat, ada hadis di sini membantu untuk kita tidak perlu menulisnya lagi. Karena kalau menulis ya bisa kita keliru-keliru sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, kita akhiri. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi